saya mendoakan saja, karena ini bulan suci Ramadan, bulan baik, dan sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang sangat saya hormati dan kami hormati bersama. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk para lawyer di bawah pimpinan Mas Refli Harun. Di sini ada juga Pak Katiri, ada Pak Ramdan, ada juga Pak Wirawan, ada juga ya, dan juga yang lain. Sahabat saya juga Michael Sinaga. Ya. Intinya begini, ya. Persoalan ini memang persoalan yang tidak sederhana. Kalau saya bawa gambar, ya. Nah, ini kan lagi ada kontroversi sekarang ini, panjang kontroversinya. Pertanyaannya adalah, apakah ini sama pertanyaannya Mas Refli? Apakah ijazahnya palsu ini pakai tanda tanya? Ya. Kemudian yang di sini, apakah ijazahnya asli? Ya. Nah, ternyata kalau penelitian kami dalam buku Jokowi White Paper, 99,9% itu adalah palsu. Ya. Dan itu ini sekaligus menjawab, apakah ada perubahan sikap terhadap statement yang sudah disampaikan oleh sahabat saya atau sahabat kita semua, Pak Respon Hasil Senipar? Tidak, jawaban kami berdua. Setidaknya saya kemarin juga ngobrol dengan Dr. Tifa langsung, ya, video call bahkan ya. Video call. Nah, jadi kami mengatakan kita tidak mundur 0,1% pun. Kenapa 0,1%? Yaitu sisanya dari 99,9%. Itu 0,1%. Ya, jadi kita tidak mundur. Nah, maka kalau kemudian sekarang kalau orang mengatakan kalau begitu kontroversinya panjang, iya, kontroversi ijazah ini tidak akan pernah tenang, karena ada saja akal-akal yang dibuat, ada saja upaya dari pihak seberang yang berusaha melakukan itu. Dan apa yang terjadi pada sahabat kita Respon Hasil Senipar, saya juga tidak bisa menyatakan itu yang terakhir atau itu yang final, karena bisa jadi itu masih terjadi lagi. Karena sehari sebelum kejadian Bang Desmond kemarin, saya juga menyampaikan di depan acara yang Bang Eros Jarot di gedung BPN akan ada satu lagi nih tampaknya, karena saya sudah mencium saja hari itu. Ya, bahkan sebelumnya apa yang tadi Michael sampaikan itu juga kita sudah mendengar itu. Cuman saya berusaha untuk tidak kemudian terpengaruh sama sekali, dan sampai detik ini alhamdulillah kami tidak terpengaruh, bukannya saya, kami tidak terpengaruh sama sekali. Dan ini yang penting, statement dari Bang Respon itu sebenarnya tetap konsisten sampai dengan tanggal peristiwa ini. Ini tanggal 56 Februari di salah satu kafe di mana ada Dr. Tifa itu meluncurkan dua buku. Ya, gitu, ini gambarnya. Maka ini ada RJ, Rocky Jerung, ya. Bukan RJ tapi ini RJ. Ya, itu ada analisis neuropolitika dan lain sebagainya. Itu Bang Respon masih dengan statement yang sama persis yang kita kenal. Jadi ini sekaligus menguatkan statementnya Michael, pertanyaannya Bang Refli, kalau tidak ada perubahan atau tidak ada maka di kesempatan yang saya baik ini, kalau saya, ini bulan suci Ramadan. Kalau biasanya saya mengatakan menunjukkan dengan wayang, kali ini saya nggak bawa wayang, ya, karena setan-setan takut sama polisi, ya, setannya ngumpet semua. Yang saya tanyakan, saya mendoakan semoga sahabat kita Respon Hasil Senipar, ya, itu diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan pencerahan, diberikan hal yang terbaik, perlindungan juga, ya, kepada dia. Karena apa? Karena mungkin apa yang dia katakan, prediksinya pertanyaan Mas Refli, keberatannya Mas Michael dan teman-teman semua, itu ya mungkin saja itu dialami. Jadi kita mendoakan saja, ya, semoga yang terbaik. Tapi kami tetap terus jalan, kami tetap terus menegakkan, dan terima kasih atas semua supportnya. Ada pertanyaan, kenapa nama media dan YouTuber tidak Mas tulis dalam tanya? Loh iya, karena itu tulisan itu saya berikan kepada media. Jadi karena kalau saya berikan kepada media nggak saya tulis di situ. Ya, yang saya berikan kepada sahabat saya tulis, media YouTuber gitu saya tulis. Ya, tapi yang saya berikan kepada media itu nggak saya tulis, karena itulah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ibu-ibu yang mak-mak, ada di ARM, ada di KMPRI, ada di Forum Aksi yang selalu membersamai kami. Dan terutama juga kepada sahabat-sahabat kita, Dr. Bonatua, ya, kemudian Dr. Leoni Lydia, Mas Sam, kemudian Mas Lukas Luarso, dan juga kemudian Pak Mokonensang dalam grup Bonjoli, dan Pak Petrus Celestinus juga ada di situ, dan juga dalam grup lawyer satunya yang sebentar lagi nanti juga akan kita sebut. Nah, akhir kata, saya ingin mengatakan ini memang persoalannya tidak sederhana. Persoalannya sampai
ke Israel dan sampai ke Iran sana. Kenapa? Karena mereka pun akan berjanji mengakhiri perang kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Itu ya. Jadi itu yang saya dengar, apa mungkin pendengaran saya salah atau iya, apa. mungkin salah. Tapi kabarnya itu. Jadi sekali lagi kita doakan saja. Dan ini kalau ini memang ijazah palsu karena namanya Jodo Widoko. Ya, Jodo palsu. Dan apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini, mari selain kita mendoakan yang ada, mari kita ikuti, kita nikmati percaturan atau permainan kartu yang dimainkan oleh si Jack. Apa itu si Jack? Nah ini Jack. Ini si Jack. Ya. Ada jacknya ya? Ada Jacknya. Ya ini Jack lo ya. Jack apa? Jack sekop? Bukan Joker atau apa. Ini Jack. Ya Jack. Dan Jack inilah yang termasuk salah satu yang diketemukan pada saat sidang CLS. Dan itu di Desa Ketoyan ada penelitiannya. Oh iya. Bang Respon juga, Bang Michael, Pak Janes juga ada di sana. Jadi ya itulah kenapa itu tiba-tiba bisa berubah dalam tempo mungkin hanya 1-2 hari aja. Tapi sekali lagi berikan hidayah. Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sahabat Respon diberikan hidayah. Sekian terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Merasa kecewa nggak Bang dengan sikap Respon yang Enggak ada. Kami peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus besok menemukan lagi. Gitu kan bisa. Iya kan nggak apa-apa biasa. Oke, saya kira itu ya. Mas Roy nggak akan mundur. Oh iya. Sampai akhir itu berarti nggak akan ngajuin RC dan bakal sampai. Ya itu saya terus terang harus minta advice dari para kuasa hukum. Tapi kalau dalam main kartu itu kadang-kadang keluar cek, kadang-kadang kalah dengan Queen, kalah dengan King, tapi yang paling menang As. Nah itu ya. Kartu asnya masih disembunyikan. Kartu asnya masih diberikan, kartu jokernya masih disembunyikan. Ya, gitu ya. Kartu as paru ya Mas. Oh iya, ada dong. Kita pasti punya dong. Tapi tunggu saja semua tanggal mainnya. Ya, gitu ya. Bang Mas Rizal Roy. kan berarti nggak akan mengajukan RC. Saya ikuti apa saran terbaik dari kuasa hukum kami. Gitu. Mas Roy, Yes. berarti untuk buku atau mungkin yang dibikin bertiga ini nantinya akan berakhir atau Oh bagaimana? enggak, Mas? bukunya akan tetap ada. Oke. Jokowi Paper tetap akan ada dan tetap bisa dibeli di mana-mana. Tapi kalau bukunya yang Gibran Endgame. Respon Oh, Rismon Endgame. Oh, saya nggak tahu. Gibran Endgame, ya itu kan terserah Bang Respon. Iya. Tapi buku saya kan segera terbit. Kapan? Nah itu setelah Lebaran. Ya, Mungkin namanya Gibran Black Chapter. Bukunya Dr. Tifa kan sudah terbit kemarin ya nanti. Mungkin terakhir komunikasi dengan Mas Risma sendiri kapan dari? Saya terakhir berkomunikasi, terus terang komunikasi ketemu langsung ya tanggal 26 Februari kemarin itu. Dan itu sikapnya masih sama, nggak ada yang berubah. Saya WA juga masih kira-kira 3 hari, 4 hari yang lalu. Tidak ada perubahan sih. Jadi saya khusnuzan saja, berpraduga baik saja. Dan sekali lagi, saya mendoakan saja. Karena ini bulan suci Ramadan, bulan baik. Dan sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Dan kita doakan moga-moga Bang Usman mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ini ada nantinya di belakangnya mungkin ada paksaan atau mungkin? Nggak tahu, silakan. Kalau itu silakan. Saya tidak boleh menduga, tidak boleh mengira-ira apa yang terjadi pada risiko. Saya mendoakan yang terbaik saja. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saudara sebangsa dan setanah air, saya Rismon Hasiholan Sianipar ingin memberikan klarifikasi seputar apa yang menjadi perkembangan akhir-akhir ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa RRT, Roy, Rismon, dan Tipa itu menuliskan buku Jokowi's White Paper di mana 400 halaman lebih saya tuliskan dalam dari 700 halaman di buku tersebut, di mana buku tersebut merupakan
hasil kompilasi independen dari tulisan Pak Roy Suryo di bagian awal, tulisan saya di bagian tengah, maupun tulisan Bu Tifa di bagian akhir. Masing-masing tidak ada ketergantungan, masing-masing melakukan penelitiannya secara independen. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Oleh karena itu, sebagai peneliti yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah, seorang peneliti harus bersandar pada objektivitas dalam temuan-temuan dalam kerja-kerja ilmiahnya. Nah, hal itulah yang mendasari saya untuk secara terbuka menyatakan bahwa ada kekeliruan, kesalahan akibat data yang lengkap meskipun menggunakan metodologi yang saya buat atau tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Oleh karena itu, ya, temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Memang temuan saya tersebut sebulan 2 bulan terakhir ini saya kaji ulang dan kaji ulang terkait dengan sejumlah variabel geometri, yaitu translasi, rotasi, kecepatan dan pencahayaan. Dengan melibatkan variabel geometri maupun pencahayaan, saya mendapatkan temuan baru. Ya, saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Ya, dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab. Ya, bahwa memang ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss, itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Saya uji dengan gradients analysis dan uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JWP, tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi maupun pencahayaan, akibat objek yang kita analisa itu terpengaruh oleh sejumlah operasi geometri, maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Ya. Terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu. Ya. Membuktikan ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti. Ya. Authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti dan menyanggah temuan saya di buku Jokowi's White Paper meskipun menggunakan puluhan metodologi yang sama. Oleh karena itu, ya, kepada mereka yang masih meragukan, yang mengatakan bahwa saya mundur, bahwa saya
dengan istilah-istilah kalian, saya nyatakan, saya siap membuktikan itu di dalam ruang-ruang akademik. Karena itulah sebenarnya penelitian itu yang bersifat ongoing, yang bersifat progresif, yang bahkan itu bisa melukai, bahkan mengecewakan si penemunya itu sendiri. Tetapi dengan metodologi dan objektivitas penelitian, saya sudah ceritakan, saya sudah jelaskan kepada penyidik di Polda Metro Jaya bahwa apa yang saya lakukan murni ilmiah tanpa motivasi politik, tanpa motivasi apapun, murni hanya karena rasa ingin tahu saya sebagai peneliti di bidang digital image processing pada awal tahun 2025. Oleh karena itu, ya, kepada saudara sebangsa dan setanah air, ya, saya hanya apapun yang kalian nyatakan kepada saya, itu tidak lebih penting daripada objektivitas penelitian yang telah saya buktikan, bahkan dengan puluhan metode untuk membuktikan ada tidaknya emboss di sana. Saya buktikan dengan puluhan metode ada watermark di sana. Dengan efek pencahayaan, saya buktikan, saya rekonstruksi bahwa lintasan stempel atau warna tertentu akibat efek geometri maupun pencahayaan itu bisa hilang dan tidak terdeteksi ataupun menjadi samar. Itu sudah saya rekonstruksi. Jadi step penelitian, apapun hasilnya, kita tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan bias, berdasarkan disukai atau tidak disukai. Tetapi saya hanya berpegang pada itu. Oleh karena itu, sekali lagi, dan selalu saya nyatakan kepada penyidik juga, penelitian itu unbiased, ongoing, progresif. Jika ada temuan-temuan baru, maka kita harus secara jujur menyatakan bahwa itulah yang kita temukan. Ya, bagi teman-teman ya yang menyaksikan, terutama Pak Roy Suryo, saya secara terbuka bisa mendemonstrasikan kepada Pak Roy Suryo bahwa memang begini hasil rekonstruksi saya. Kita hanya berjalan sesuai dengan kebenaran ilmiah dari yang kita temukan. Apapun risikonya, saya katakan bahwa dalam hal ini saya menemukan tidak ada keraguan dalam authenticity dari dokumen ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apapun label yang kalian berikan, tetapi saya memberikan otoritas mutlak kepada pengujian yang saya lakukan, temuan-temuan saya lakukan, saya cross-check, cross-silang, ya, periksa silang, periksa lagi. Dan itu sempat membuat saya tidak tidur, temuan-temuan itu. Oleh karena itu, saya harus terbuka di depan kalian dan siap untuk diuji bersama. Itulah penelitian itu, itulah pemikiran dari peneliti, bahwa temuan itu bisa berubah, bisa menegasikan berdasarkan data-data baru, berdasarkan metodologi-metodologi baru. Ya, sebagai peneliti harus bisa menyatakan itu dan saya siap mempertanggungjawabkannya di depan ruang-ruang akademik maupun ruang-ruang penelitian. Oke, gitu dulu saudara sebangsa setanah air. Ya. Meskipun ini menyakitkan kepada sebagian orang, ya, tetapi kebenaran ilmiah harus kita junjung tinggi.
lepas dari rasa suka, tidak suka, lepas dari disukai atau tidak disukai. Kebenaran ilmiah harus kita junjung tinggi. Selamat malam. Terima kasih. Horas! Mengawali pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV Channel 11 pada televisi Anda.